perannya akuntan nih dalam upaya carbon removal biar lebih cepet lagi ke achieve si net zero itu? Kita kan mainnya dengan data ya Mbak ya, kualitatif maupun kuantitatif. Nah ini akuntan ini mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi misalkan apakah saya lebih efisien ngurangin emisi langsung, misalkan saya beli deh teknologi CCS gitu, atau saya beli aja deh kredit karbon di bursa karbon gitu. Nah itu kan akuntan bisa bantu ya, yang mana sih yang lebih dollar amount, mungkin bukan dollar amount, rupiah amount jadi rupiah amountnya lebih worth it gitu ya, dari pilihan effort untuk menghilangkan karbon. Lalu yang ketiga biasanya nih akuntan itu kan ujung-ujungnya mau menganalisis biaya versus manfaat. Gitu ya. Jadi apakah teknologi karbon ini yang sekarang masih mahal, besok-besok mungkin harganya lebih turun, dampaknya itu bisa terlihat ke profit and loss, laba rugi gitu ya kalau kita, atau misalkan nanti kita monetisasinya dengan apakah reputasi perusahaan Mbak Monica gitu ya lebih baik dengan effort carbon removal yang Mbak Monica terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam IAI Podcast Bincang Santai bersama IAI dengan saya Monica Nabilia. Saya senang sekali kembali menjadi host ya dalam episode kali ini, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat up to date yang sering banget dibicarakan oleh masyarakat umum, akuntan Indonesia dan lain sebagainya, yaitu mengenai keberlanjutan. Dan di sini di studio IAI ini sudah hadir bersama saya Mbak Cika Lutfiana Larasati yang merupakan anggota dari DSK IAI. Selamat datang Mbak Cika. Terima kasih Mbak Nabila, terima kasih juga IAI untuk undangannya. Ya, Mbak Cika, aku boleh tanya-tanya ya mengenai sustainability dan hal-hal terkait itu ya. Gimana nih rasanya setelah lahir tuh, standarnya rasanya seperti apa? Rasanya itu plong banget ya Mbak Monica. Jadi mungkin kalau teman-teman juga dengar ya, DSK itu dibentuk di akhir 2023 di bulan November. Nah jadi itu selama beberapa bulan tuh kita kerja bareng-bareng, tim DSK, tim teknisnya juga membantu. Lalu kita juga adakan konsultasi publik, kita lakukan limited participation. Jadi kita tukar pendapat dengan regulator dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu prosesnya terlihatnya tuh kayak sebentar, padahal lama gitu. Jadi kita senang banget tuh dari awal DSK ini dibentuk, akhirnya launching juga standarnya di bulan Juli 2025. Jadi plong banget rasanya. Ya, jadi teman-teman, standar pengungkapan keberlanjutan udah launching, teman-teman semua bisa langsung lihat standarnya seperti apa, ada di SAK online ya Mbak Cika ya, itu bisa langsung dilihat. Atau teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih update mengenai IAI bisa buka di Instagramnya IAI. Nah Mbak Cika juga hari ini saya mau mengucapkan selamat secara langsung nih kepada Mbak Cika. Congratulations for your Chartered Accountant Indonesia. Terima kasih. Yeay. Senang sekali ya Mbak Cika juga merupakan salah satu Chartered Accountant Indonesia. Congrats ya Mbak Cika ya atas gelar barunya. Terima kasih Mbak Monica, terima kasih IAI untuk supportnya. Nah, akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, di episode kali ini kita mau fokus terhadap carbon removal gitu ya. Kalau teman-teman sempat mendengar gitu ya yang namanya sustainability, sekarang itu banyak topik-topik yang akan dibahas. Tapi pada episode kali ini kita akan fokus pada carbon removal. Nah, Mbak Cika ini adalah salah satu orang yang programnya, kegiatan sehari-harinya tuh banyak berhubungan dengan carbon removal ya Mbak Cika ya. Ini juga terkait dengan pekerjaan Mbak Cika sehari-hari gitu kan ya. Boleh nggak sih Mbak Cika dijelasin secara singkat sedikit aja apa itu carbon removal dan seberapa penting sih carbon removal dibutuhkan pada dewasa ini?
Makasih Mbak Monica. Mungkin ini sebenarnya carbon removal ini sebetulnya bukan konsep yang baru ya, tapi mungkin terminologinya aja gitu, keluar lagi penghilangan karbon. Jadi memang namanya carbon removal itu adalah proses kita menghilangkan CO2 dari atmosfer secara langsung gitu. Jadi artinya yang udah terlepas tuh ke udara kita tarik lagi, kita serap lagi, lalu kita simpan secara permanen boleh di dalam tanah, boleh di bawah laut, boleh juga melalui biomasa gitu seperti hutan. Nah jadi itu sebetulnya konsepnya itu agak sedikit berbeda ya dengan carbon offset atau carbon capture. Bedanya adalah kalau kita removal itu kita benar-benar langsung tangkep gitu, tangkep langsung kita simpan balik ke dalam bumi gitu ya. Sedangkan kalau misalkan carbon offset atau carbon capture itu kita menurunkan emisi gitu. Jadi ada yang satu menghilangkan, yang satu upaya menurunkan emisi. Gitu. Nah, sebetulnya metodologinya juga banyak, Mbak. Dan kita sebetulnya familiar banget tuh kan, kita dulu kalau pas masih SD kita juga ada pelajaran reboisasi gitu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk menghilangkan karbon dari udara. Nah, tapi mungkin yang terakhir didengar ini banyak teknologi yang membantu itu. Contohnya direct air capture. Jadi itu sebetulnya teknologi untuk membantu carbon removal, dia menyerap langsung karbonnya dari udara menggunakan mesin. Oh, nangkepnya pakai mesin. Terus udah gitu kita simpan di bawah tanah. Kalau reboisasi kan nangkepnya pakai pohon gitu ya. Pakai mesin. Jadi nanam pohon itu juga salah satu aktivitas untuk nangkep si karbon itu sendiri ya. Betul Mbak. Gitu. Kebayang. Jadi sebetulnya emang dibilang penting ya Mbak, terutama apalagi kita bicaranya ada komitmen net zero nih, banyak nggak cuma di negara tapi banyak juga organisasi gitu, banyak firm bilang saya mau net zero nih di tahun 2060 misalkan atau di tahun 2050. Nah sebetulnya carbon removal ini salah satu cara untuk mengimbangi emisi yang sulit dihindari. Jadi contoh-contoh untuk sektor yang industri padat karbon itu kita tidak hanya perlu menghentikan emisi baru tapi menghapus juga gitu ya emisi yang sudah ada dilepaskan oleh industri-industri ini setelah beberapa dekade. Iya. Itu sangat menarik sekali ya penjelasan dari Mbak Cika gitu ya. It's slightly kayak kalau sebenarnya kita dengarkan atau kita lihat pada satu sisi aja, itu tuh kesannya tuh kayak itu kan tugasnya orang lingkungan atau tugasnya industrial engineering, tapi more than that, pas Mbak Cika bilang kayak sebenarnya kalau ada company yang mau net zero, nah itu hubungannya udah ada tuh yang kayak ada akuntan-akuntannya. Boleh nggak Mbak Cika dijelasin nih sebagai seorang akuntan nih, apalagi Mbak Cika ini juga sudah meraih CA-nya gitu ya, apa yang harus kita pahami dari carbon removal ini dengan kacamata seorang akuntan? Sebenarnya kalau akuntan itu kan balik lagi ya Mbak, kita kan maunya itu adalah transparansi dan accountability gitu ya. Jadi memang akuntan itu emang harus ada di garis terdepan, terutama untuk memastikan pengukuran dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah yang perlu dipahami akuntan ini sebenarnya kalau kita ambil lagi ya dalam konteksnya kita nih benar-benar akuntan itu contohnya pertama carbon accounting. Jadi itu proses mengukur, kita mencatat dan juga melaporkan emisi karbon dari si organisasi tersebut gitu. Nah ini terutama nih ngomongin emisi karbon, kita kalau bicara PSPK 2 ya, boleh ya saya ambil contoh, itu kan juga kita harus mengerti bagaimana kita menghitung dan mengungkapkan emisi skop 1, 2, 3 gitu. Itu ada di pengungkapan terkait iklim. Nanti teman-teman baca ya PSPK 2. Nah itu sudah di launching tadi di Juli 2025. Nah, di sini carbon removal kita bisa catatkan sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi dan akuntan tuh sebetulnya tugasnya menilai gitu efektivitas dari biaya dari metode tersebut. Jadi ibaratnya Rp1 saya bisa menurunkan karbon berapa banyak sih? Atau Rp1 saya bisa menghindarkan karbon atau menghilangkan karbon seberapa besar? Gitu. Lalu kedua mungkin ini barangnya EI juga nih, kan udah biasa ya memberikan workshop terkait dengan laporan keberlanjutan. Nah di sini tugasnya akuntan adalah mengintegrasikan data dari carbon removal tersebut ke dalam laporan keberlanjutan dan misalkan ESG disclosure gitu. Jadi kan ini yang membantu ya perusahaan menunjukkan komitmennya kepada publik bahwa saya mau target net zero nih gitu di tahun ini. Dan yang terakhir
tentunya compliance, jadi kepatuhan kepada regulasi dan pasar karbon. Di Indonesia ini ada beberapa peraturan ya yang mengatur terkait dengan penurunan emisi, terkait dengan keberlanjutan, itu banyak banget lah regulasinya, termasuk juga standar keberlanjutan yang dibuat oleh IAI. Nah itu salah satu yang kita juga perlu comply. Jadi makanya akuntan tuh perlu tahu ya gitu, dari pencatatan, pelaporan, sampai pengungkapan gitu. Jadi ini nggak ngaco ya. Akuntan belajar mengenai carbon removal dan lain sebagainya itu sebenarnya itu secara nggak langsung juga kita tuh punya peran yang sangat besar ya Mbak Cika ya dalam proses tersebut gitu. Betul Mbak. Nah itu it seems kayak mudah gitu ya. Sepertinya loh terdengarnya seperti mudah. Tapi sesungguhnya apa sih ya rintangan utama yang dihadapi oleh industri atau bisnis di Indonesia nih dalam mengimplementasikan si carbon removal? Apa dari regulasinya belum mengikat? Apa dari biaya, akses teknologi, infrastruktur, atau seperti apa Mbak Cika kalau boleh di-share? Wah benar banget Mbak Monica, tadi udah disebut semua kayaknya ya. Yang penting-penting itu memang kalau yang kita lihat itu adalah yang pertama tantangan teknis. Jadi dalam arti tadi kita udah bahas ya kalau carbon removal itu ada 2 metode. Yang satu yang dari alam langsung, yang satu yang menggunakan mesin atau teknologi. Nah, teknologi ini sekarang kan ada tergolong masih baru dan masih mahal gitu. Jadi belum tentu nih semua company atau semua stakeholder di Indonesia bisa mengakses teknologi tersebut. Terus infrastruktur juga mungkin belum memadai, banyak industri belum memiliki fasilitas atau sistem pendukung untuk mengadopsi si teknologi itu. Terus yang kedua finansial ya Mbak ya. Jadi namanya apalagi akuntan nih ya, ujung-ujungnya kita mau cek nih profit and loss, berapa sih net profitnya gitu. Nah balik lagi karena tadi teknologinya baru, masih sulit diakses, biasanya biayanya masih tinggi gitu. Jadi modalnya besar gitu ya, modalnya besar. Lalu balik lagi nomor 2 tuh ada tantangan finansial karena pada saat kita mau adopsi itu teknologi, human resource-nya juga perlu dilatih. Nah itu kan juga ada investasi lagi ya Mbak untuk peningkatan kapasitas. Lalu biasanya teknologi ini juga kita melihatnya itu return-nya ya, return ke kitanya nggak dalam jangka pendek gitu. Sedangkan kan kalau kita buat laporan keuangan biasanya ada periodenya ya, setahun 2 tahun gitu. Lalu yang ketiga regulasi. Regulasi itu sebetulnya udah banyak sih Mbak. Ada inisiatif kayak bursa karbon, lalu POJK, peraturan OJK. Itu sudah diperkenalkan dari 2000, kalau nggak salah 2022 ya, itu mulai banyak peraturan dari OJK, dan IDX Carbon juga di-announce di akhir tahun 2022. Nah, mungkin pelaku industri belum semuanya familiar. Nah, itu juga sih ya Mbak salah satu. Jadi regulasi itu kan ibaratnya dikeluarkan perlu juga di-adopt ya sama yang pakai regulasinya. Nah, sebetulnya yang satu lagi itu juga ada tantangan sosial dan ekonomi sih Mbak. Jadi mungkin resistansi dari pelaku industri itu ada karena pada saat kita bilang, aduh ada teknologi baru nih untuk carbon removal, berapa ya biayanya, operasionalnya susah nggak ya? Nah jadi itu bisa jadi ada resistensi dari situ, tapi itu bukan berarti kita menyerah gitu ya. Jadi memang perlu ditingkatkan kesadaran publik dan konsumen bahwa teknologi ini memang perlu diintegrasi di dalam proses bisnis, dalam proses organisasi tersebut bekerja gitu. Jadi kedepannya harapannya bisa lebih sustain secara jangka panjang. Jadi memang ini adalah teamwork ya harusnya ya. Harus semua elemen dari bisnis itu sendiri harus hand in hand ya Mbak Cika. Nggak bisa cuma orang yang ahli di bidang carbon removal dan lingkungan, nggak bisa cuma akuntannya doang, tapi juga harus dapat dukungan dari masyarakat, dan juga pelaku industrinya sendiri tuh harus sadar banget gitu ya akan pentingnya hal ini. Dalam konteks di Indonesia sendiri atau di negara berkembang lainnya ya, menurut Mbak Cika, apakah carbon removal ini merupakan prioritas yang tepat? Terus apakah justru malah carbon removal ini jadi distraksi gitu ya tentang goal untuk dekarbonisasi? Nah, kalau ngomong itu tuh selalu ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat koin itu ada 2 sisi ya. Jadi bisa jadi
carbon removal itu complementing each other gitu. Jadi tidak berarti harus diprioritaskan lebih dulu, enggak, bisa jadi dia justru jalan bersamaan sama effort-effort untuk dekarbonisasi. Nah, yang pertama itu sebetulnya kita bisa lihat itu adalah prioritas yang tepat karena mengatasi emisi yang sudah kita keluarkan kan di dekade yang lalu. Nah, itu terutama untuk sektor-sektor yang padat emisi gitu, seperti manufaktur gitu ya, atau logam berat gitu ya, atau komoditas. Nah, jadi carbon removal itu solusi pelengkap. Selain dengan si industri ini memitigasi emisi yang baru gitu. Jadi menghilangkan yang lama sembari mengurangi yang baru. Lalu yang kedua, kita juga bisa bilang ya tadi target net zero lah gitu. Target net zero itu salah satunya bisa juga dicakup oleh penghilangan karbon selain pengurangan emisi, karena kan net zero. Jadi bukan zero abis gitu ya, tapi net zero. Jadi itu benar-benar kata kuncinya itu net zero gitu. Jadi di situ juga carbon removal kita bisa lihat sebagai pelengkap. Nah, apakah menjadi risiko mendistraksi gitu ya effort dekarbonisasi secara luas? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Karena pada saat kita ngomongin carbon removal, mahal nggak ya gitu, ya udah deh saya tunda dulu gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, itu juga tetap kita melihatnya itu nggak hanya satu sisi, tapi dilihat dari proses transisi secara keseluruhan. Jadi harapannya ya tidak menjadi faktor yang ngedelay gitu untuk dekarbonisasi. Lalu yang kedua sebetulnya juga karena teknologinya itu kalau yang baru-baru tuh mahal, masih susah diakses. Nah, ini juga mesti ada tahapan pada saat kita build the capacity untuk bisa mengadopsi sistem tersebut gitu ya. Itu ya jangan sampai dijadikan alasan gitu untuk stop dekarbonisasi pada saat kita belajar gitu. Sama yang terakhir itu sebetulnya ujung-ujungnya mesti dibalance aja sih Mbak antara dua ini. Karena carbon removal itu tidak menggantikan dekarbonisasi, tapi melengkapi jadinya gitu. Jadi tetap di dalam prioritas mengurangi emisi dari sumbernya itu emang paling efektif ya, karena kita benar-benar langsung cari tuh root cause-nya apa. Jadi ini adalah bisa menjadi lapisan tambahan untuk mengatasi emisi yang tersisa dan juga memperbaiki kerusakan iklim. Karena kalau kita bicara iklim itu kan ada upaya mitigasi, ada upaya adaptasi. Nah, yang carbon removal ini bisa jadi melengkapi upaya mitigasi gitu dari sisi adaptasinya. Jadi memang harusnya dia bagusnya hand in hand ya. Betul. Jadi dia tidak mendelay, tapi hopefully malah akan mempercepat nggak sih seharusnya? Harusnya ya Mbak ya gitu. Terus menurut Mbak Cika ini ya, apa sih strategi terbaik nih supaya si carbon removal ini bisa cepat terintegrasi secara adil, efektif dalam industri di Indonesia? Mengingat tadi tantangannya cukup banyak ya, apalagi termasuk yang teknologi itu juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat strateginya tuh ada beberapa gitu ya, tapi Mbak mungkin kita boleh ambil pendekatan yang paling strategis itu adalah sesuaikan dengan kondisi lokal. Jadi misalkan di pulau di Kalimantan atau di Sumatera itu bisa difokuskan pada solusi berbasis alam kayak restorasi hutan atau lahan gambut. Sedangkan kalau yang industri padat industri itu kan biasanya di daerah Jawa gini ya Mbak, di daerah kita Banten itu mungkin bisa pakai teknologi ya seperti direct air capture atau carbon capture gitu ya, pakai mesin gitu. Nah, kalau misalnya di daerah pesisir misalkan daerah Maluku gitu, nah itu bisa pakai restorasi mangrove jadi yang berbasis biru gitu. Lalu yang kedua, adaptasi industri secara bertahap. Jadi prioritaskan sektor-sektor yang industri yang karbon intensif seperti misalnya baja, semen untuk mengadopsi awal gitu. Dorong adopsi teknologi hijau seperti misalkan efisiensi energi, ekonomi sirkular untuk yang industri-industri yang padat emisi dulu gitu. Jadi kita prioritaskan di situ. Saya itu approach yang sangat baik ya, dengan dikasih kesempatan gitu ya bertahap, sembari dia belajar, sembari dia berusaha untuk kasih effort lebih. Lalu yang ketiga itu tadi Mbak Monica juga udah bilang bahwa kalau kita ngomongin karbon itu udah cross sector collaborations. Jadi kan nggak cuman
kita akuntan, perlu ahli lingkungan, perlu akademisi, perlu publik, perlu regulasi gitu. Jadi regulatornya juga kita ajak untuk berkolaborasi, jadi supaya kita bisa mempercepat implementasi dari teknologi karbon inilah gitu untuk membantu menurunkan emisi dan penghilangkan emisi. Makin lagi ya ternyata ya setelah makin di breakdown gitu ya. Emang kita tuh kalau udah belajar satu hal terus jadi semua tuh jadi linkage gitu ya, jadi ngaruh kemana-mana nih, semua ada hubungannya, bukan cuma di cocoklogi ya ini. Ini beneran harus kerjasama ya Mbak Cika ya. Nah ini karena kita merupakan akuntan gitu ya, IAI ya, pasti balik-balik lagi ke hubungannya sama profesi tercinta kita ini ya. Betul ya. Jadi setelah tadi ya Mbak Cika itu udah sebutin tantangannya apa, carbon removal solusinya apa. Sekarang balik lagi ya, dari semua yang udah disebutin ke Mbak Cika tadi itu, apa perannya akuntan nih dalam upaya carbon removal biar lebih cepet lagi ke achieve si net zero itu? Mungkin Mbak, kita karena akuntan banget ya Mbak ya, kan kita biasanya pokoknya semuanya harus transparan dan akuntabel. Jadi itu poin terkait penilaian dan verifikasi dari karbon kredit dan pengambilan keputusan strategis itu salah satu role yang bisa akuntan ambil ya gitu. Jadi misalnya yang pertama, akuntan bisa membantu proses verifikasi, lalu audit kredit karbon, memastikan bahwa teknologi penghilangan karbon itu benar-benar terjadi sesuai standar. Bisa juga menilai finansial dari emisi yang dihindari atau yang dihapus, itu penting banget juga pada saat kita mau dagang karbon kredit gitu, ntar ujung-ujungnya kan gitu ya. Nah itu sebetulnya akuntan perlu banget ya role-nya di situ untuk verifikasi dan juga audit. Lalu yang kedua, kita kan mainnya dengan data ya Mbak ya, kualitatif maupun kuantitatif. Nah ini akuntan ini mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi misalkan apakah saya lebih efisien ngurangin emisi langsung, misalkan saya beli deh teknologi CCS gitu, atau saya beli aja deh kredit karbon di bursa karbon gitu. Nah itu kan akuntan bisa bantu ya, yang mana sih yang lebih dollar amount, mungkin bukan dollar amount, rupiah amount jadi rupiah amountnya lebih worth it gitu ya, dari pilihan effort untuk menghilangkan karbon. Lalu yang ketiga, biasanya nih akuntan itu kan ujung-ujungnya mau menganalisis biaya versus manfaat. Gitu ya. Jadi apakah teknologi karbon ini yang sekarang masih mahal, besok-besok mungkin harganya lebih turun, dampaknya itu bisa terlihat ke profit and loss, laba rugi gitu ya kalau kita, atau misalkan nanti kita monetisasinya dengan apakah reputasi perusahaan Mbak Monica gitu ya lebih baik dengan effort carbon removal yang Mbak Monica terapkan. Nah itu baru terdengar sounds familiar ya. Akuntan banget ya gitu ya, perannya konkret banget ya sebenarnya ya. Kita nggak mengada-ada, tapi ya itulah yang dapat seorang akuntan lakukan ya untuk proses si carbon removal ini, bukan nangkepin si karbonnya. Bukan. Tapi bagian sini ya ternyata ya. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Cika sendiri gitu ya, apa yang harus dilakukan sama seorang akuntan nih supaya mereka tuh lebih paham sama si carbon removal itu? Gimana caranya kalau dia pengen tahu lebih lanjut nih? Jadi supaya dia bisa menjalankan bagiannya dengan baik, perannya dengan baik pada proses carbon removal ini. Nah, ini pas banget ya Mbak Monica, sebetulnya ya akuntan itu kan juga balik lagi ya, tadi Mbak Monica bilang kita nggak nangkepin karbon di udara ya, tapi kita membantu proses verifikasi. Nah, jadi balik lagi nih, ini kayak baju yang kita pakai, accountant apa Mbak tulisannya? See beyond the numbers. Jadi betul-betul it's beyond the numbers. Kita tidak hanya melihat angka-angkanya aja gitu ya, tapi proses sampai kita memverifikasi bahwa effort dari penurunan atau penghilangan karbon itu bisa terrefleksi dalam
keputusan investasi. Nah, dukungan yang diperlukan memang kita harus meningkatkan ya Mbak ya kapasitas kita. Jadi akuntan itu kan bergulir terus ya ilmunya. Kita perlu meningkatkan kapasitas kita. Di IAI sendiri sudah ada nih beberapa workshop atau pelatihan terkait dengan pelaporan keberlanjutan. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tanya kapan programnya, nanti boleh dicek sama Mbak Monica. Mungkin lebih tahu ya jadwalnya kapan workshop itu. Dan yang lebih seru sebetulnya adalah ada program bootcamp. Nah, teman-teman, jadi kalau acara bootcamp itu, kalau seminar kan cuma short time ya, atau kayak conference ya cuma 1-2 hari. Kalau bootcamp itu kita kasih waktu yang lebih panjang, dan itu biasanya diselenggarakannya bootcamp sustainability di Bali, Mbak Cika. Jadi teman-teman bisa sembari nimba ilmu yang sangat banyak dan dalam, bisa sembari jalan-jalan, terus SKP juga langsung kepenuhi selama setahun itu. Nah, teman-teman yang punya CA, kebetulan saya baru bergabung akhirnya alhamdulillah punya CA. Jadi yang bootcamp gini bisa membantu juga ya untuk pemenuhan CA, SKP dari CA-nya teman-teman. Jadi ternyata yang kebagian peran gak cuman akuntannya, tapi IAI-nya juga harus main perannya cukup luar biasa ya di sini ya Mbak Cika ya. Lalu yang kedua nih, ini IAI udah ada workshop, udah ada bootcamp. Terus memang kalau kita bicaranya dukungan yang diperlukan itu, apalagi kita bicara karbon itu biasanya akses ke data sama teknologi, Mbak. Jadi kan udah ada remote sensing, apa segala macam ya. Kita bisa dibantu oleh teknologi seperti AI untuk memverifikasi dan analisis data lingkungan, gitu. Jadi balik lagi ya, untuk menganalisis kita juga perlu dibantu teknologi dan juga teman-teman dari profesi lain gitu, misalkan ahli lingkungan atau misalkan insinyur dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah dukungan regulatif dan institusional. Jadi dalam arti kalau kita udah ada nih regulasi dari pemerintah tentang penurunan karbon atau penurunan emisi gitu ya. Nah, next-nya adalah bagaimana menyediakan pedoman teknis gitu. Atau misalkan template pelaporannya gimana sih biar bisa mudah digunakan oleh pengguna gitu ya. Atau misalkan insentifnya apa sih untuk akuntan untuk berperan aktif dalam pelaporan karbon ini gitu kan. Ada seperti itu. Nah, ini juga mungkin teman-teman kalau main ke websitenya IAI ya, jadi pernah ada buletin implementasi volume 4 terkait dengan bursa karbon. Nah, itu mungkin teman-teman boleh tuh dilihat. Jadi sebenarnya kita ngebukukannya gimana sih, implementasinya seperti apa sih dari sisi akuntansi, dari sisi pencatatan sampai sisi pelaporan, sisi disclosure. Nah, itu juga boleh tuh main-main. Itu kita makasih banget loh sama IAI dibikinin buletin implementasinya, jadi lebih membantu ya untuk kita mengerti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini juga lagi ya, ini join work sih sepertinya ya. Ini mah namanya kerja kelompok ya Mbak Cika ya. Gotong royong betul. Jadi dan saya sekarang semakin memahami gitu ya. Ternyata memang profesi kita ini merupakan profesi yang benar-benar agile sekali ya, dan kita tuh benar-benar harus up to date dengan macam-macam yang terjadi di industri muka bumi ini gitu ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih sebelum kita closing ngobrol-ngobrol bareng Mbak Cika lagi. Tadi udah banyak gitu ya Mbak Cika mengemukakan PR apa aja yang harus dilakukan oleh para akuntan dalam memahami carbon removal. Sekarang, sebelum kita closing, Mbak Cika punya pesan apa sih untuk para akuntan nih mengenai keberlanjutan di Indonesia, apalagi tadi DSK udah mengeluarkan SPK gitu ya, dan macam-macam mengenai carbon removal. Apa pesannya untuk akuntan Indonesia? Pesannya itu adalah kita sebagai akuntan memang mesti bekerja beyond the numbers. Jadi dalam arti kalau kita bicara keberlanjutan itu bukan sekedar laporan, kita bikinnya bukan itu aja, bukan hanya kewajiban karena diminta oleh regulasi, tetapi ini adalah sebetulnya komitmen kita secara profesional untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak masa depan generasi berikutnya. Nah, dulu tuh saya waktu zaman kuliah, tagline universitas saya tuh Ancora in Paro. Jadi artinya itu I'm still learning. Nah, itu sebetulnya saya sih ngelihatnya akuntan juga
kita ya harus terus belajar gitu, nggak pernah belajar itu nggak pernah berhenti. Kita harus tetap meningkatkan, mengupgrade ilmu, mengupgrade capacity, memperluas perspektif bahwa dunia ini tuh cepat berubah, teknologi banyak yang baru, standar ESG lalu standar keberlanjutan juga terus berkembang. Jadi kita jangan bosan belajar, jangan juga berhenti cepat puas gitu ya dengan apa yang ada sekarang. Jadi kita sebagai akuntan tetap bisa mendorong perubahan yang lebih baik lagi bukan hanya dari sisi ini ya Mbak ya, dari sisi ilmu akuntansi, tapi juga dari sisi keberlanjutan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Mbak Cika atas sharingnya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh akuntan Indonesia juga yang sudah menyaksikan podcast ini. Seperti yang tadi disampaikan, untuk teman-teman semua yang akuntan Indonesia yang ingin mengakses standar pengungkapan keberlanjutan, bisa cek di aplikasi SAK Online. Nah, teman-teman semua bisa login menggunakan username @akuntan Indonesia, gratis untuk seluruh anggota IAI. Untuk yang lupa password bisa diklik forget password, nanti akan ada cara untuk mengakses kembali akunnya. Untuk teman-teman yang belum menjadi anggota bisa mendaftar sebagai anggota atau bisa subscribe untuk aplikasi SAK Online. Nah, untuk teman-teman yang sepertinya belum bisa mensubscribe, bisa membeli buku SPK yang fisik, yang buku ada di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, atau bisa beli langsung ke IAI. Bisa menghubungi IAI lewat WhatsApp di 08111 055 141. Informasi mengenai workshop, pelatihan seputar dengan sustainability, teman-teman juga bisa akses di aplikasi IAI Lounge atau di website IAI atau di berbagai media sosial IAI. Terakhir, teman-teman yang nonton episode kali ini, jangan lupa like dan subscribe IAI Podcast. Saya Monica Nabila undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.